Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, duduk yang bagus. Lihat ke sini. Yang semangat jawabnya ya. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Karena jawab belum semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita melaksanakan salah satu sunnah dalam bulan Ramadan, yakni melaksanakan sholat tarawih. Pada malam ini judul ceramah kita adalah keutamaan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan kewajiban kita. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Intinya, ibadah puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini ingin menjadikan kita orang yang bertakwa. Orang takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Di samping itu, Bapak Ibu, ibadah puasa yang kita lakukan ini ada keutamaannya. Keutamaan itu artinya kelebihan dan keistimewaannya. Di antaranya ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwa keutamaan orang yang menjalankan ibadah puasa, di mana Rasulullah katakan, naumus shaimi ibadatun wa sumtu tasbihun
wa du'aun mustajabun. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis ini dijelaskan keutamaan ibadah puasa. Orang yang menjalankan ibadah puasa itu dalam bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, tidurnya saja sebagai ibadah. Tidur saja ibadah. Kemudian diamnya orang berpuasa itu dicatat sebagai tasbih. Biasanya kita tasbih itu membaca subhanallah, subhanallah. Tapi bagi orang yang berpuasa, diamnya dia tidak ngomong-ngomong, itu sudah dicatat sebagai tasbih. Dan kata Rasulullah, wa du'a'uhu mustajabun. Doanya orang yang berpuasa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kelebihan yang lain bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Maka oleh karena itu, ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah suatu kewajiban yang diberikan kepada kita. Nah, orang yang menjalankan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga, tidak berhubungan suami istri di siang hari, ini dalam kondisi yang suci. Maka dikarenakan dia suci, maka apapun yang dia lakukan itu adalah dicatat sebagai amal. Ya. Dan diantaranya kelebihannya tadi adalah tidurnya menjadi ibadah baginya. Pak, Bu, hukum daripada tidur itu hukumnya mubah. Apa itu mubah? Boleh. Jadi kalau orang capek, Pak, istirahat, yang paling bagus istirahat itu adalah tidur. Nah, bagi orang yang menjalankan ibadah puasa, tidurnya saja itu dicatat sebagai amal ibadah. Bayangkan itu, Pak. Tapi tunggu dulu, tidurnya bagaimana? Jangan pula jadi salah paham. Ya Bu ya? Bu, jangan sampai salah paham. Apa kata Ustadz malam tadi? Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Mulai besok pagi, mulai sudah sholat subuh sampai maghrib tidur beliau. Ya. Sampai marah-marah lakinya. Kenapa tak ada masak-masak? Tidur pegawai kan? Nah, begitu ditanya lagi, ngapo kau ni tidur pegawai seharian, tak ada masak-masak? Nah, aku ngamalkan apa yang dikata Ustadz malam tadi, kata dia. Apa itu tidur? Sebab tidur itu adalah ibadah. Walah, salah paham pula, Maksudnya, Pak, tidurnya menjadi ibadah setelah dia membaca Al-Quran, capek, ya kan? Lalu tertidur. Gitu, Pak. Capek ibadah, ya kan? Ini sholat malam, tadarus Al-Quran, capek ketiduran, ya kan? Nah, tidurnya siang, tadarus Al-Quran juga, baca Quran sendiri di rumah, tidur. Nah, tidurnya itu ibadah. Tapi bukan tidur selama-lamanya, tidak lagi sholat. Harus tetap sholat zuhur, sholat asar. Tidurnya itulah bernilai ibadah. Tuh. Kemudian yang kedua, wasomtu tasbihun, dan diamnya orang yang berpuasa, tidak ngomong sana sini, tidak ngoceh sana sini, diam saja, itu menjadi tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu kalimat zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kalimat zikir. Artinya apa? Orang yang berpuasa itu
diamnya saja menjadi sebuah zikir. Kalau biasanya kita zikir, Pak. Oh, Pak. Tidur tak boleh. Menjamat tu. Iya. Banyakan makan kolak mungkin. Ada orang sekarang, Pak, trennya zikir sekarang. Ada. Kita tengok di YouTube, di TV, orang berzikir, bergoyang-goyang, la ilaha illallah. Kadang-kadang depan kuburan, ada. La ilaha illallah. Saking kencangnya bergoyang, ada. Orang berzikir. Tapi kalau orang puasa, diam saja. Itu dihitung sebagai zikir. Ada cerita, Pak. Cerita nak berbuka puasa. Jamaah tahlilan berbuka puasa. Nah, biasanya orang berbuka tu, Pak, sebelum berbuka jadi tahlilan dulu. Nah, waktu tahlilan itu semuanya sudah dihidangkan makanan untuk berbuka. Kolaknya sudah diletakkan di depan, kemudian cendolnya, tempenya, gorengannya sudah diletak di depan. Lalu berzikirlah, mulai dari Yasin, tahlil, berzikir. Nah, ketika berzikir, karena dia nyontoh-nyontoh orang berzikir di dalam TV itu, zikirnya kencang goyangnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking kencangnya bergoyang zikir tu, lepas gigi palsu itu tadi, masuk dalam kolak tadi depan, masuk kolak tu. Pas beduk berbunyi, nah semuanya tanpa ragu-ragu menyantap kolak yang di depan. Nah, bapak yang kelepasan gigi palsu tadi sibuk mencari gigi palsu. Karena ketika zikir dia matanya mejam. Jadi tak tahu jatuhnya ke mana gigi palsu itu tadi. Rupa-rupanya masuk ke piring kolak di depan kawan tadi. Kawan tadi tak sabar lagi langsung nyantap kolak. Begitu masuk ke dalam mulut, rasanya keras. Rupanya gigi palsu. Siapa punya gigi palsu? Nah, bapak tu ngaku, gigi saya, katanya. Bapak ni keterlaluan. Rasa nak mual perut saya, katanya. Elok pula jawaban bapak tu, biasalah kalau bulan Ramadan akan diberikan berkah, kata dia. Nah, macam itu pula, kata dia. Ya. Hati-hati yang punya gigi palsu, ya. Ya, kalau zikirnya jangan kencang-kencangnya, kaki lepas, gitu kan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tasbih itu dihitung sebagai zikir kita. Orang yang diam saja dalam puasa, dia akan menjadi zikir. Kemudian wadu'a'u mustajabah. Doa bagi orang yang menjalankan ibadah puasa diijabah oleh Allah Subhanahu. Maka itu ketika kita berbuka puasa, jangan lupa berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Berdoa jangan lupa, karena itu doa kita diijabah. Kemudian kapan lagi? Ketika sahur, bapak-bapak. Ketika sahur kita juga jangan lupa berdoa, bertasbih, minta kepada Allah. Kenapa? Ketika sahur itulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika sedang menjalankan ibadah puasa, doa kita dikabulkan oleh Allah karena kita dalam keadaan suci. Ya Pak? Ya Bu? Oleh karena itu mari kita jaga keutamaan ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menjalankannya sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.